Mercedes menatap regulasi baru 2026 dengan secercah harapan jika mereka bisa ulangi dominasi seperti pada awal era hybrid di F1. Pergantian regulasi besar-besaran dengan konfigurasi mesin baru, di mana pembagian energi antara mesin combustion dan energi listrik jadi 50-50, dan perubahan regulasi di aspek aero serta sasis akan dimanfaatkan Mercedes untuk bangkit kembali ke perebutan juara dunia. Seperti yang kita tahu semenjak regulasi ground effect diterapkan pada 2022, Mercedes kehilangan sentuhan di papan atas dan dominasinya digusur oleh Red Bull yang eksekusi perubahan regulasi dengan baik, sampai kemudian sekarang gantian McLaren yang naik daun. Total Mercedes raih 7 kali kemenangan dalam 4 tahun di era ground effect yang jelas jauh dari kata memuaskan dari sebuah tim yang meraih lebih dari 100 kemenangan dalam waktu 10 tahun terakhir. Setidaknya, dari rumor-rumor yang beredar, pabrikan Jerman ini kabarnya masih menjadi yang terdepan dalam pengembangan mesin 2026. Power mesin yang mampu dihasilkan Mercedes sudah bisa mencapai angka 20 horsepower lebih besar dari batas minimum di regulasi dan memiliki reliabilitas yang cukup oke. Namun, mesin 2026 bukan cuma perkara power mesin saja. Namun, tantangan terbesarnya ada pada manajemen energi baterai yang lebih rumit dengan alokasinya yang lebih besar dari regulasi saat ini. Tidak ada komponen MGU-H membuat pengisian energi listrik menjadi lebih sulit karena cuma mengandalkan MGU-K dari energi pengereman, permindahan gigi, serta perubahan RPM mesin. Masalahnya, dengan baterai yang lebih besar, otomatis daya pengisian juga harus bisa mengimbangi jika ingin power yang diberikan dari energi listrik bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam satu siklus balapan. Disinilah perang sebenarnya dalam regulasi 2026, yaitu adu efisiensi dalam penggunaan energi baterai. Mercedes kabarnya adalah tim pertama yang menemukan titik temu atau sweet spot dalam manajemen pemisahan energi dari combustion engine dan energi listrik. Atau singkatnya, mesin buatan mereka punya efisiensi energi baterai yang diklaim lebih bagus dari pabrikan lain yang sampai sekarang masih alami kendala di aspek ini. Memang belum bisa disimpulkan karena masih bersifat gosip. Namun melihat sejarah Mercedes yang sebelumnya mampu eksekusi perubahan regulasi mesin dengan dominasi di awal era hybrid, tentu ekspektasi kepada mereka cukup tinggi untuk 2026. Setidaknya Mercedes masih memiliki divisi pengembangan mesin yang punya kapabilitas cukup elit di F1 kalau melihat level reliabilitas yang bisa mereka pertahankan di regulasi saat ini. Satu hal yang membuat penasaran adalah sampai sekarang belum ada komentar spesifik dari George Russell ataupun Kimi Antonelli dari impresi yang mereka rasakan dari simulator Mercedes untuk mobil 2026. Mayoritas pembalap merasa tidak puas dengan handling dan cara mereka harus membalap ketika diberi simulasi mobil 2026 dengan semua tuntutan manajemen energi. Dua hal yang jadi fokus Russell ketika ditanya soal apa rasanya mencoba mobil 2026 di simulator adalah top speed yang di luar nalar dan potensi overtake yang bakal lebih mudah dilakukan. Russell menilai di simulator mobil 2026 memiliki kecepatan yang sangat tinggi di lurusan dan bisa tembus lebih dari 360 km per jam dengan mudah. Toto Wolff bahkan berkata kalau semua energi baterainya dipakai secara sekaligus, mobil F1 musim depan bisa mencapai kecepatan maksimal 400 km per jam dengan asumsi baterainya dipakai sampai habis. Pernyataan tersebut membuat beberapa pembalap tim lain kaget karena di simulator mereka mobilnya tidak sekencang itu. Apakah ini memberi indikasi kalau Mercedes memang benar memiliki keunggulan power unit musim depan? Bisa jadi iya, dan performa mobil W17 akan sangat dinantikan dalam beberapa bulan ke depan. Namun satu hal yang harus digarisbawahi adalah regulasi 2026 bukan cuma perkara mesin saja, karena perubahan besar juga terjadi di regulasi aero serta sasis. Memang, Mercedes mencium angin segar dengan floor yang meninggalkan konsep ground effect dan kembali ke model flat seperti regulasi sebelum 2022. Tapi jelas kalau mesin saja tidak akan cukup jika pengembangan mobil Mercedes di aspek aerodinamika masih stagnan seperti sekarang. Apalagi dengan bobot mobil yang lebih ringan dengan baterai yang lebih berat, diprediksi akan punya implikasi terhadap pendekatan setiap tim dalam pengembangan aerodinamika. Belum lagi aeroaktif yang bakal sangat krusial dalam membantu mesin dalam efisiensi energi baterai di lurusan dan kompensasi performanya di tikungan. Belajar dari regulasi ground effect, Mercedes tidak ingin ulangi kesalahan dengan inovasi zero pot yang mengacaukan pengembangan mobil sejak 2022 sampai sekarang, dan jadi penyebab gagalnya mereka di regulasi ini. Pada 2022 ketika tim-tim lain bermain dengan desain sidepod yang besar dengan lekukan-lekukan aerodinamis,
Mercedes memutuskan bermain agresif dengan mengusung desain sidepod super ramping yang dikenal dengan Zero Pod karena seakan-akan mobilnya tidak punya sidepod. Awalnya desain ini memang menjanjikan karena dilihat secara kasat mata, downforce yang dihasilkan sudah pasti bakal sangat besar dengan permukaan floor yang terbuka begitu luas di atas. Di simulasi, Mercedes juga mendapatkan angka yang positif dari desain Zero Pod dan optimis bisa bersaing di baris depan. Namun sayangnya Zero Pod malah jadi awal dari kekacauan Mercedes di era ground effect dengan semua permasalahannya. Diketahui jika perubahan metode dalam simulasi wind tunnel Mercedes tidak cocok dengan penerapan regulasi ground effect yang jadi penyebab utama kenapa Zero Pod jadi konsep yang gagal. Mercedes malah fokus dengan downforce yang dihasilkan dari permukaan bodi mobil dengan membebaskan airflow mengalir dengan agresif di belakang mobil. Downforce yang dihasilkan memang sangat besar, tapi karena desain underfloor yang lemah, itu menyebabkannya alami stall di lurusan dan menimbulkan fenomena porpoising. Untuk mengurangi porpoising, Mercedes harus memperkeras suspensi dan meninggikan floor yang berdampak pada keseimbangan mobil yang semakin tidak karuan. Memang di musim 2022, dengan Zero Pod mereka bisa dapatkan 17 kali podium yang merupakan jumlah podium terbanyak Mercedes di era ground effect. Tapi justru itu yang membuat tim terlena dan memutuskan kembali memakai Zero Pod untuk mobil 2023 yang ternyata makin gagal. Sebelum kemudian akhirnya adopsi mobil sidepod seperti Red Bull pada pertengahan musim. Sayangnya itu terlambat, karena ketika tim-tim rival sudah selangkah lebih maju dengan berbagai macam desain sidepodnya, tapi Mercedes baru mulai 1 tahun setelahnya dan tertinggal secara pengembangan mobil. Kesalahan itu tidak ingin diulangi Mercedes dalam regulasi 2026, karena mereka tahu sendiri seperti apa dampak jangka panjangnya jika salah langkah di awal-awal penerapan regulasi baru. Ambisi mereka jelas, yaitu ingin memulai 2026 dengan sekompetitif mungkin yang bakal jadi fondasi kuat untuk kembali dominasi F1 dan bertahan di papan atas setidaknya selama 1 siklus regulasi. Mereka tidak ingin kecolongan dari tim rival seperti di era ground effect karena terlena dengan kesuksesannya di masa lalu. Andaikan mesin Mercedes adalah yang terbaik, itu tidak bisa jadi jaminan kalau mereka bisa dominan lagi, karena ada McLaren yang memakai mesin serupa, tapi pengembangan mobilnya adalah yang terbaik saat ini. Keberadaan McLaren yang sedang naik daun, dan kemampuannya memproduksi mobil yang meraih 2 gelar konstruktor dalam 2 tahun terakhir, jelas jadi sinyal ancaman bagi Mercedes. Dengan mesin yang sama, McLaren yang notabene adalah tim privateer mampu mengalahkan Mercedes selaku tim pabrikan dengan raih gelar di regulasi ground effect. Setidaknya ini jadi pembelajaran bagi Mercedes kalau mesin bukanlah segalanya untuk 2026 nanti. Dan mereka harus buat mobil yang komplit dari aspek aerodinamika juga. Kasusnya akan berbeda dari 2014, di mana jelas kalau Mercedes adalah pemain tunggal yang menguasai dengan mesin superiornya, meskipun secara aerodinamika mobil mereka bukanlah yang terbaik. Namun musim depan hal itu tidak bisa terjadi karena kekurangan di aspek aero tidak bisa ditoleransi dengan keberadaan McLaren yang punya kapabilitas buat mobil kompetitif di baris depan. Tantangan terbesar bagi Mercedes di aspek ini adalah pada optimalisasi ban yang ukurannya lebih kecil dari regulasi sekarang dengan tujuan untuk mengurangi drag. Ban lebih kecil artinya kontak permukaannya dengan aspal juga lebih sedikit yang membuat ban harus bekerja lebih keras, plus temperatur tire blanket yang lebih rendah akan menyulitkan pembalap dalam optimalisasi suhunya. Ban dikhawatirkan menjadi bottleneck atau jadi penghalang bagi tim yang buat performa mobil jadi tertahan. Karena George Russell mengklaim kalau ban 2026 terasa lebih buruk dari ban yang mereka pakai sekarang. Oleh karena itu, Mercedes merasa optimalisasi ban bakal sangat krusial dalam pengembangan mobil musim depan. Mobil W17 sendiri diklaim sudah 95% jadi, dan kedua pembalap sudah fokus sepenuhnya ke simulator mobil 2026 yang tentunya berdasarkan feedback dari mobil yang sudah mereka kembangkan. Rencananya akan dirilis pada pertengahan Januari atau mendekati tes pramusim perdana di Catalunya yang berlangsung akhir bulan. Musim depan pramusim akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu 5 hari di Catalunya pada akhir Januari, kemudian 3 hari tes sebanyak 2 kali di Bahrain sepanjang bulan Februari. 3 tes pramusim akan sangat berguna bagi tim untuk adaptasi dan sebagai asesmen awal terhadap mobil regulasi baru yang sudah dikembangkan berbulan-bulan sebelumnya. Namun pertanyaan apakah benar Mercedes punya mobil yang bisa kembali mendominasi F1 akan terjawab ketika mobil mulai menapak di aspal sirkuit Albert Park pada bulan Maret tahun depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.